Astagfirullahaladzim. Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Kata-kata kotor ya. Ini kan ditokohkan katanya ulama. Kok ada ulama yang gak berkata-kata kotor kayak gini ya? Apa dia ndak tahu hadis Nabi yang berbunyi maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik maka diamlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video, dan mudah-mudahan komentar saya ini sedikit memberikan masukan ataupun tambahan wawasan kepada kita bersama. Mari kita simak videonya. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali kami akan membahas orang yang lagi tenar, yang lagi viral, yaitu sosok fenomenal, yaitu siapa lagi kalau bukan Mbah Mama Gufron. Mbah Mama Gufron ini kemarinnya kita tahu siap menjadi gawang neraka, tapi ketika disentil sedikit saja oleh Mama Gufron meradang kejang-kejang ya. Ini sumber videonya saya ambilkan dari channel YouTube-nya Ibnu Asmin, saudaraku Ibnu Asmin. Mungkin para pemirsa yang mau subscribe channelnya monggo dipersilahkan ya. Ini channel baru dan tapi lagi tenar, mudah-mudahan istiqomah memberikan pencerahan kepada umat, menghindarkan umat dari akidah-akidah yang melenceng. Bapak Ibu, sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak penasaran, mari kita simak videonya. Astagfirullahaladzim. Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan. Kata-kata kotor ya. Ini kan ditokohkan katanya ulama. Kok ada ulama yang gak berkata-kata kotor kayak gini ya? Apa dia ndak tahu hadis Nabi yang berbunyi maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik maka diamlah. Saya sekarang. Tapi membutuhkan unik. Betul atau tidak? Butuh, kalau hanya sifat menyesatkan tidak butuh, ndak. Itu Anda bukan menjerahkan umat, bukan memberikan siraman rohani kepada umat, tapi memanas-manasi umat, merusak akidahnya umat ya. Astagfirullahaladzim. Kok separah itu, Bah? Katanya siap jadi gawang neraka, Bah. Kok kayak gitu sampean, Bah? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Tadi Hidayat nyenggol Mama Gufron ceritanya. Artinya bukan nyenggol untuk ya. Karena kayaknya Mama Gufron ini meskipun diingatkan kayaknya sudah kadung gimana ya.
mungkin gengsi atau bagaimana, ya sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain, yang mana orang lain itu dianggap di bawah levelnya. Ini kan kemarin Mama Gufron kan mempraktekkan bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat, apalagi bahasa Suryani. Nah ini disentil oleh Ustaz Hidayat. Ini videonya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ilm. Ada betul. satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar, kata Nabi, itu mulai meninggal satu-satu. Iya. Itu tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Sehingga yang tinggal itu hanya orang-orang awam, orang-orang bodoh ya tak berilmu, tapi merasa berilmu. Ya kayak Harry Pras, kayak Mama Gufron, kayak Syiful Karim gitu. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Betul. Muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Iya, betul sekali Ustaz, betul. Yuk, tawa yuk. Betul. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Kalau bahasa Maduranya itu Ustaz, tepak biikulan Ustaz. Tepapak pada gilan, artinya bertemu sama sesama senewannya Ustaz. Akhirnya ya sama. Face to face, end to end, one by one. Kita lanjut. Dulu jadi ustadz ngaji, depannya guru, ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru betul. lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syukirin hasya pendek celaka ya makili macam penerima Allah. Itu bohong. Ya Allah Rabbi, betul. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Begitu begitu mungkin bahasa semut. Oh iya, kalau katanya mah Mama Gufron kan ina makoli semut makoli brokoli seperti itu. Orang sudah bisa pakai bahasa semut. Bahasa jin, bahasa semut, malaikat, 3 bahasa ya. Kayak apa? Ini bahasanya bahasa ya. jin. Bismillahirrahmanirrahim. Azzadan. Aduh. Ayo. Wah. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syukirin hasya pendek celaka ya makili macam penerima Allah. Ya Allah Rabbi. Makoli inna makoli fi makoli anta makoli ausikni. Makoli inna makoli fi makoli anta makoli ausikni. Masuk. Kaprahabo. Allah Rabbi. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun, akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung. Iya betul. Iya, gimana agak bingung bahasanya kayak gitu. Ya, muter-muter makoli inna makoli inna rahmatan lil semut rahmatan lil jin. Dan ternyata teman-teman, senggolan dari Ustadz Adi Hidayat ini tidak diterima oleh Kiai Gufron atau kakek Gufron, teman. Iya, marah, ngamuk-ngamuk ya, meradang. Teman-teman, kakek Gufron ini ngamuk-ngamuk, murka dan teriak-teriak tidak terima dengan senggolan Ustadz Adi Hidayat ini, teman-teman. Coba kita lihat bagaimana teriakan kakek Gufron ini saat disenggol Ustadz Adi Hidayat tentang bahasa semutnya, teman-teman. Berikut ini.
Semua yang ada di Indonesia nyerangnya ke gunung, nyerangnya Iya makanya nak nyerang bah yang benih-benian bah. Bayan rasa ponika tobat bah, syak macam-macam bay. Bahasa semut, bahasa jin bereng, itu kan cuma kebayi-kebayan bah. Rangga-rangna sampean itu bah. Atau pada banyak istighfar bah, macam-macam bah. ke ius. Tetapi saya tegak lurus, tetap mempertahankan Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Ya kayak apa mak bernyerampur kayak di bah. Kita menyadari, silakan masalah bahasa semut, bahasa jin, silakan. Kenapa Mekah ada masjid jin? Malah dia mengalihkan kepada masjid jin yang ada di Makkah, teman-temannya. Kenapa di Makkah ada masjid jin, kata dia. Ini gimana ya? Ya ginilah pemirsa, para sahabat Cahayati, kalau orang tidak berilmu diberi kesempatan, diberi panggung, itu yang dibicarakan itu kemana kok ngalor ngidur nggak jelas gitu loh. Makanya kalau bukan tokoh, bukan ulama, jangan diulamakan dengan ditokohkan. Kita yang waras harus ngalah. Banyak kok ulama-ulama yang lebih alim, yang lebih jelas ilmunya, sanad keilmuannya jelas. Kok harus ke Mbah Kufron deh? Siapa sih dia? Kemana? Di mana sih gurunya? Siapa gurunya? Kan gitu. Kok di situ coba dilihat. Apanya? Dilihat. Betul atau tidak itu? Enggak. Wah, sering ke Ada betul. Mekah berarti nggak tahu masjid jin itu. Maulah. Betul nggak? Enggak. Gitu aja. Bahasa semut di Quran sudah jelas. Enggak ada. Di dalam Quran enggak ada bahasa semut, enggak ada. Bohong. Dalam Al-Quran tidak ada bahasa semut. Walaupun ada ayat Al-Quran yang menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman di saat bersama tentaranya itu melangkah ya, maju terus, kemudian ada segerombolan semut yang berbicara kepada teman-temannya ya. Itu dalam surat An-Naml ini yang mengisahkan tentang segerombolan semut yang ketakutan saat melihat gerombongan Nabi Sulaiman akan melewati lubangnya. Ini bukan pakai makoli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, ini komandan semut yang bilang ini, udkhulu masakinakum, masuklah rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman, supaya tidak diinjak-injak Nabi Sulaiman, wanyuduluhu, dan tentaranya wahum la yash'urun, mereka tidak akan merasa kalau kita itu diinjak, mereka tidak akan merasa kalau mereka itu menginjak mereka karena kita kecil, seperti itu. Nah, bukan seperti Mama Gufron inna makoli inna. Nah, bukan itu ya. Jadi di Al-Quran itu ada surat An-Naml, surat semut, yang mengisahkan tentang semut yang lagi ketakutan di saat melihat rombongan Nabi Sulaiman akan melewati tempat semut itu berkumpul. Tapi bahasanya pakai bahasa Arab, bukan pakai inna makoli. Nah, kita kembali lagi. Sudah jelas. Astagfirullahaladzim. Bahasa semut di Quran sudah jelas, teman-temannya. Coba teman-teman tunjukkan satu ayat saja, carikan satu ayat saja bahasa semut di dalam Al-Quran. Iya, tidak ada bahasa semut dalam Quran. Yang ada yang tadi sudah saya bacakan itu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang, mengisahkan tentang semut yang ketakutan ketika melihat Nabi Sulaiman dan rombongannya akan melewati segerombolan semut tersebut dengan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Bahasa semutnya tidak ada dalam Al-Quran. Ngoten loh. Quran, teman-teman. Kecuali ayat yang bercerita tentang dialog semut dengan Nabi Sulaiman. Itu ada. Dan itu bukan bahasa semut, itu bahasa Arab. Betul. Kalamnya Allah yang memberikan cerita kepada kita bagaimana semut itu berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman.
Ini si kakek ini ngawur terus teman-teman. Nggak usah dipanjang lebarkan, datang ke pondok pesantren. Malas. Tabayun bagaimana? coba Ilmu ya. mahal, Murah. betul nggak? Mungkin sama orang lain diduitkan, Enggak. betul nggak? Kalau di Unik gratis. Apakah Nggak sama di pesantren, nggak ada yang bayar masalah ilmu itu ya. Ya, yang bayar itu kan cuman SPP apa? Ketika di pondok itu kan bayar bulanan SPP, biaya makan, listriknya, airnya itu ya yang bayar. Kalau ilmunya gratis mah. mereka mengingat anak bangsa, ulama, negara, sampai Pancasila merah putih NKRI waktu corona, pada kemana ini semua? Kok sampai ke corona, Pak? Derem aja, Pak. Ya Allah, yang dibahas pakai bahasa semut antara ke corona, ban Baba. Allah Rabbi. Coba sadar, saya dicaci maki di apapun, alhamdulillah. Tapi saya Bukan dicaci maki, Bah. Sering sampean yang tak kena, Bah. Ya. Anda yang kurang anu, Bah. Coba sadar, Bah. Wong sampean itu buat bahasa Suryani, bahasa semut. Mana ada ulama yang mengajarkan bahasa semut ya. Setelah Nabi Sulaiman itu wafat, tidak ada ulama yang apa? Nabi-nabi yang mengajarkan bahasa semut, bahasa cing, nggak ada, Bah. Yang diajarkan adalah ilmu syariat. Anda kan aneh-aneh, Bah. Hadis pakai bahasa Suryani, ini pakai suara Suryani. Setelah gitu nggak dijelaskan maknanya, artinya apa, terjemahnya bagaimana, nggak dijelaskan. Ya jamaahnya mantuk-mantuk saja, ngerti apa enggak? Kok mantuk-mantuk gitu loh. Kemana-mana pembahasannya ngelebar ini. demi Allah, Rasulullah, wallahi, saya menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Aduh, menyelamatkan segi apa, Bah? Ya, dalam segi apa yang diselamatkan? Tepuk tangan, keprok dulu teman-teman ya. Keprok dulu teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kakek Gufron. Keprok tuh teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Silakan mau digoreng sampai gosong ke, mau di apapun silakan, alhamdulillah. Tetapi saya cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila merah putih NKRI, apalagi kepada NU Muhammadiyah. Betul atau tidak? Aduh, mungkin ini enak anu ya, bikin anu aja, dianggap lelucon saja ini. Gantinya Warkop DKI pemirsa. Banyak duit, Gufron nggak punya duit, pondoknya pun gratis. Dari tahun 99 sampai sekarang, ya semua itu goyang oleh Gufron. Goyang sama Gufron. Wah, Gufron aliran sesat, kenapa bisa membantu negara? Tuh gitu apanya, Bah? NU kenapa bisa membantu Muhammadiyah? Membantu Muhammad. Tuh. Bentar. Membantu NU. Hah? Kok saya belum anu ya, baru dengar sekarang ini Pak Gufron bantu NU. Muhammadiyah katanya teman-teman. Coba warga saudara-saudaraku yang warga Muhammadiyah, coba unjuk tangan dulu yang dibantu kakek Gufron ini teman-teman ya. Beliau ini sudah membantu warga Muhammadiyah kata beliau ya, sudah membantu NU, membantu Muhammadiyah, membantu negara. Coba warga saudara-saudaraku yang di warga Muhammadiyah silahkan unjuk tangan dulu yang sudah dibantu Mama Gufron ini. Bisa membantu negara kesatuan Republik Indonesia, bisa membantu lintas agama. Lintas agama. Agama kata kakek ini teman-teman ya. Ya, dia sudah membantu lintas agama yang sudah mempersilahkan semua agama masuk surga teman-teman. Tidak penting siapapun dari agama apapun silahkan masuk surga kata si kakek ini teman-teman. Betul. Ini sudah jelas-jelas merusak akidah agama Islam teman-teman ya. Iya, membantu apa? Membantu menyesatkan umat, membantu merusak umat. Itulah umat semua agama dari non muslim itu boleh masuk surga Allah Rabbi, itu ya. Membantu di bidang itu ya. Dalam Al-Quran sudah jelas-jelas diterangkan kepada kita inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah agama yang diterima adalah hanya betul. Islam. Karena semua ada letaknya di TNI dan Polri. Kembali lagi TNI Polri. Di situ akan Ada apa hubungannya?
Allah Rabbi kan. darat, udara, laut, polisi. Di situ pun masih semua agamanya beraneka ragam, tapi cinta kepada negara karena disebut penjaga NKRI, penjaga Pancasila, merah putih. Belajar lagi P4. Ya, ntar. Ini kan disebut ulama ya, disebut ulama katanya sampai gawang surga. Mulai tadi ceramah ngalor ngidul itu kok nggak nggak ada satupun ayat Quran yang dibaca. Yang paling pendek aja ataupun hadis Nabi yang disampaikan gitu lah. Dalil yang selama paling tidak referensi lah untuk bahan ceramahnya itu. Kok nggak ada sama kali mulai dari depan ya. Belajar lagi PMP, betul nggak? Sadar, betul nggak? Orang tidak membaca, nanti dikolak lagi, ya digoreng lagi. Orang sering ke Mekah, ke Madinah. Di Mekah ada masjid Udah nyampe jin. Mekah lagi. Betul atau tidak? Waduh, nggak bisa ngaji. Buka tuh kajian sejarah, betul nggak? Siapa yang Jadi tidak orang mengerti yang ngaji? tidak terima bahasa semut atau bahasa jin dan bahasa malaikat, bahasa suryan itu adalah orang-orang yang belum paham ngaji, belum bisa ngaji teman-teman. Sekelas Ustadz Somad dan Ustadz Adi Hidayat yang sudah memberikan respon ini berarti sudah dianggap tidak paham dan tidak ngerti teman-teman ya. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah ya. Mari kita kalau berguru cari orang yang sudah jelas keilmuannya ya. Yang betul-betul jelas banyak kok. Artinya yang tak der kayak gini ya. Ya ada Ustadz Abdul Somad itu sudah kita ikuti aja Ustadz Abdul Somad, kita ikuti ceramahnya beliau, Ustadz Adi Hidayat, Gus Muwafiq. Terus siapa lagi itu? Kalau yang Salafi ada yang sama Ustadz siapa? Abdullah Al-Hadrami itu yang Salafi. Yang kawan-kawan Salafi ngaji ke situ biar enggak sesat. Ya. Yang Muhammadiyah ada Ustadz Adi Hidayat. Itu ya. Ada Habib Lutfi. Banyak kok ulama-ulama kita kok Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama NU yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Sanad keilmuannya jelas ya. Ceramahnya terarah, adem. Kalau seperti ini apa ceramahnya ya? Dalil tidak jelas, arahnya tidak jelas. Ya. RKRI, TNI, apa ya? Kok tidak jelas gitu loh? Subhanallah ya. Jadi mari kita ikuti ulama yang sudah jelas keilmuannya bersama. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah komentar dan tanggapan saya terhadap video-video tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala upaya-upaya pandangan akidah dari umat di luar sana, dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.